Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Isyana Sarasvati, penyanyi yang keren banget dari Indonesia. Wah, Pak. Isyana, apa kabar? Terima kasih, baik. Terima kasih bisa hadir di Pak, acara kita. terima kasih, Pak. Ini such an honor. I'm a big fan of you. Saya dan suami. We're all big fans of yours. Thank you. Saya mau dengerin Anda cerita Oke. mengenai perjalanan hidup. Dari kecil sampai sekarang, terus ke depan. Oke. Lahir di Bandung, Lahir di tanggal Bandung, 2 Mei, 2 tahun Mei 93. Taurus kan? Nah, terus? Dulu saya kecil sempat besar di Belgia, ikut bapak saya ngambil PhD bidang jurusan sosiologi dan hubungan internasional. Oh, wow. Setelah itu saya balik ke Indonesia, satu keluarga itu SD. SD kelas 1 dan sempat tinggal dulu di rumah Eyang. Di rumah Eyang, saya adalah seorang profesor fisika. Siap. Dan yes, saya di mana? Di ITB. Terus kakak saya adalah seorang akademisi, latar belakangnya juga hubungan internasional, kemarin ngambil S2 antropologi. Sekarang juga suaminya coba bayangin ya Pak, suaminya ini seorang dosen juga, peneliti. Kemudian sekarang saya dapat suami seorang dokter yang juga senang diskusi. Luar biasa. Mertua saya juga dosen, bapak saya juga dosen. Jadi bayangkan saya seseorang yang intrapersonal gitu ya. Harus bertemu dan dikelilingi oleh orang seperti itu. Setiap hari suka diskusi, bahasa-bahasa ilmiah. Ya udah selalu tegang ya kalau harus kayak ketemu wawancara atau harus berbicara dengan orang gitu. Karena ya keseharian seperti itu. Tapi untungnya saya punya ibu yang tiger mom yang kebetulan latar belakangnya juga di bidang musik ya. Jelasin, tiger mom itu apa? Tiger mom itu ini ibu saya ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, ibu saya itu yang mengajarkan kegigihan, kesabaran dan keikhlasan. Dan menurut aku nggak mungkin lah aku bisa ada di titik ini tanpa bantuan ibu saya nih yang betul-betul mendorong anaknya untuk selalu percaya bahwa you can do it gitu. Dan selalu ada peluang di setiap kesulitan yang kamu lewati gitu. Practice makes perfect. Very tough gitu. But how tough? Nggak tough banget lah ya. Karena walaupun lebih awalnya pakai kata atau pakai fisik atau apa? Lebih ke kata ya. Kamu harus latihan gitu. Practice makes perfect. Karena dulu tuh kan sering banget celupin ke kompetisi ya. Kompetisi yang amat sangat strict gitu ya. Orang-orang Jepang kan Yamaha tuh kan Jepang sekali ya. Dimana kita harus mainnya nggak boleh ada yang salah gitu. Dan ikutnya tuh kompetisi komposisi. Jadi ada satu part kalau kita masuk ke grand final itu kita dikasih waktu di karantina 15 menit. Dikasih cuma 2-4 bar notasi untuk membuat tiba-tiba jadi satu lagu. Dikasih waktu 15 menit doang. Wah, itu adalah pengalaman yang paling nggak bisa saya lupakan sih. Ya, dengan itu saya bisa menjadi orang yang amat sangat peka terhadap hal-hal kecil hari ini. Orang yang sangat disiplin juga. Gitu. Contoh apa yang bikin Anda disiplin, yang dilakukan oleh Ibu? Contohnya adalah hal yang simpel ya. Waktu mau kompetisi, misalkan saya tarik mundur selama 3 bulan itu udah di-bookingin studio. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Itu latihan, pulang sekolah latihan. Tapi ya lagi-lagi untungnya aku sendiri kepingin juga gitu. Cuman kan kadang-kadang ada part di mana ada pubertas ya, puber gitu ya. Udah mulai kayak aduh pengen main gitu, tapi akhirnya tetap ibu, ayo kamu harus bisa, ini ntar lagi ada kompetisi loh kayak gitu aja sih. Ada nggak saat-saat di mana dia tuh kecewa dengan kinerja Anda? No. Nggak pernah menunjukkan kekecewaan? No. Walaupun Anda nomor 2, nomor 3, nomor 4? Dia belajar untuk ikhlas. Yes. Selalu dibilang juga ya kalau mungkin hari ini kamu nggak menang itu bukan hari baik kamu. Tapi bukan berarti kamu gagal. Gitu. Itu penting. Ya. Terus apa lagi dari sisi latihan, apakah dia tuh mengamanahkan harus bangun jam sekian, latihan mulai jam sekian, selesai jam sekian atau apa gitu? Enggak, kalau misalkan sedetail itu enggak, cuman misalkan ya hari ini latihannya ibu udah booknya 8 jam gitu. Ya udah. Sebenarnya nggak dicek banget juga sih. Setelah 7 jam, 8 jam anaknya masih di dalam enggak, tapi itu kesadaran sendiri gitu. Tapi juga yang selain Tiger Mom, aku juga selalu belajar banyak sih dari bapak ya. Bahwa yaitu kita harus dari ibu dan bapak bahwa kita selalu harus mencari
peluang di setiap kesulitan yang ada. And then aku tuh harus selalu percaya bahwa di hidup itu yang konstan adalah perubahan. Siap. Makanya kita harus selalu siap untuk mengalami perubahan yang ada di hidup kita. Okay. Dan itu aku rasakan dari kecil ya, berubah adaptasi terus dari Belgia ke Indonesia, harus adaptasi bahasa, adaptasi budaya, pola pikir, kemudian SMA kelas 2 pergi ke Singapura, maksudnya Singlish tuh nggak mudah Pak, harus ada adaptasi banget ya. Yang tadi ngomong apa gitu, sampai sekarang aku Singlish banget bahasa Inggrisnya. Terus kemudian sempet ke UK sebentar gitu ya, pokoknya berubah terus. Di situ aku jadi terbiasa. Makanya kalau orang tanya, gimana ya, how to survive ini di pandemik ini gitu. Ya aku percaya hidup itu selalu berubah gitu ya. Dan walaupun pandemik ini bisa dibilang sesuatu yang sangat dahsyat ya, lagi-lagi kita nggak boleh menyerah gitu. Ya kita boleh kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Gitu. Motivasinya tuh kedengarannya lebih dari dalam daripada dari luar. Yes. Nah, coba deh diceritain kenapa bisa begitu? Karena banyak kan anak-anak di sana, di luar nih, yang disuruh belajar, disediain studio, tapi tetap nggak mau ke studio, nggak mau belajar. Tapi kalau Anda tuh beruntung sekali. Orang tuanya tuh beruntung, Anda juga beruntung bahwa Anda tuh nggak usah dipaksa terpanggil. Kalau aku sih merasa bahwa aku menyadari musik itu adalah bahasa aku ya. Karena aku punya kelemahan dalam verbal ya. Dan aku menyadari itu gitu. Ya udah, aku nggak jago banget ngomong juga gitu ya. Tapi aku punya kelebihan nih. Kenapa This ya? is damn good right now. Thank you, Pak. Wow, keringetan. Tapi aku merasa bahwa musik itu satu-satunya medium aku untuk bisa mengekspresikan isi hati dan pikiran. Malah medium terapeutik juga buat aku. Dari kecil tuh aku misalkan nggak bisa ngomong, nggak suka apa, lagi marah, lagi happy, itu tuh secara bawah sadar tuh larinya ke piano. Dan aku ibu aku cerita dulu waktu di Elektron itu kan kita bisa rekam ya, recordings gitu, pencet record. Ibu aku waktu itu lihat, ini kok ada recordings 1, recordings 2, 3, siapa nih, pas di play ternyata aku main-main sendiri, compose sendiri waktu kecil gitu. Jadi ya itu udah bahasa aku aja sih. Dan ini saya mau coba korelasikan dengan budaya yang terbentuk atau yang ada di rumah tangga. Karena saya ngelihat tuh kesuksesan banyak orang itu berkorelasi dengan budaya yang ada di rumah tangga. Mungkin nggak diskusi dengan orang tua, ayah atau ibu, itu caranya sedemikian rupa sehingga Anda tuh selalu terpanggil untuk memotivasi diri. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu apa, ya dalam konteks yang Anda ceritakan untuk mengekspresikan sesuatu, ya mendingan lewat piano aja. Apakah itu mungkin karena keserasian budaya yang ada di rumah tangga? Ibu dan bapak aku ya? Iya. Mungkin dan di rumah tangga. Kakak juga? Iya, mungkin. Kakak juga main piano kan? Main piano juga, nyanyi juga. Nah, mungkin nggak tuh? Saya nggak pernah mikir ke situ ya sebenarnya. Tapi mungkin aja ya. Iya, karena saya lihat, ya ini kalau saya baca ada buku namanya Outliers. Itu yang di-highlight di situ tentunya ada beberapa atribut. Salah satunya adalah kultur. Kultur di rumah tangga, kultur di ekosistem, di sekitar rumah tangga. Pertemanannya kayak gimana, terus rumah tangganya kayak gimana. Itu yang membantu supaya dia tuh bisa mencari solusi untuk apapun trauma, permasalahan yang dia lewati. Dan kesuksesan seseorang tuh kalau menurut saya berkorelasi dengan ya bukan hanya budaya tapi kerja keras. Nah, kita ngomong mengenai kerja keras. Apa tuh, Pak? Ya. Berapa jam sehari? Dulu waktu kecil bisa 8 sampai 12 jam. Wow. Berapa tahun itu dilakukan? Dari umur 7 sampai umur sebelum ke Singapura tuh berapa? 16. Ya. Nyambung. Karena di buku itu disampaikan biasanya yang extraordinary dalam dimensi apapun lah, mau dalam athletics kayak olahraga atau musik atau politik dan apapun, itu jumlah jam yang dialokasikan 10.000. 10,000 hours law ya. 5 jam sehari itu kurang lebih 1.000 jam setahun. Kalau 5 hari seminggu.
Kalau Anda anggaplah 7-8 tahun, ya lewat tuh 10.000 jam. Ada. Ya, saya percaya sih sama itu. Iya. Jadi pengen ngomongin nature and nurture juga Nah, gimana? Tapi ini kepercayaan dan pengetahuan. You believe more in nature atau nurture? Ini kayaknya agak panjang, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi nature itu kan yang aku pahami adalah potensi yang diberikan Tuhan pada kita ya, tanpa kita meminta gitu ya. Dan aku percaya kita di sini tugas manusia itu adalah mengubah potensi tersebut, kita bisa sebut aset itu jadi ya capital, jadi modal. Dan how to do it gitu. Ya harus didukung dengan nurture. Nurture ya dari lingkungan, dari lingkungan keluarga, sekolah, latihan. Yang menurut aku minimal selama 10.000 jam itu. Atau bahkan 100.000 jam. Maka ya dengan itu kita bisa merubah si aset itu menjadi modal untuk menjalani hidup. Nah, kalau ngomongin nurture, itu kan minat yang dibentuk oleh lingkungan. Ya, yang paling besar mungkin keluarga ya. Betul. Dan aku sih pertemanan, keluarga, lingkungan ya. Dan kalau sebenarnya ngikutin nurture aku doang, ngelihat tadi kan aku dikelilingi oleh dosen-dosen akademisi bahasa ilmiah, ya mungkin aku jadi dosen atau jadi peneliti, tapi karena aku mengikuti nature aku dan aku punya tiger mom, aku merasa bahwa ya, dan aku aku tuh menyadari bahwa Tuhan tuh memberikan dua kecerdasan pada aku gitu, kecerdasan musikal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi aku fokus di situ. Gitu. Aku suka mungkin melihat orang-orang itu tidak paham akan nature mereka, potensi yang mereka miliki gitu. Nah kalau aku sih bersyukurnya aku paham akan itu. Jadi aku fokus ke situ. Kita harus mensyukuri variabel-variabel yang benar-benar menguntungkan Anda. Yes. Iya kan? Nah ini juga diangkat dalam buku ini, di mana unsur keberuntungan itu sangat berperan. Yes. Anggaplah ada orang seperti Anda, tapi mungkin aja nggak dikelilingin oleh orang-orang yang seperti yang ngelilingin Anda. Mungkin aja dia jadinya nggak kayak Anda. Iya kan? Dan timingnya juga. Ya Anda lahir tahun 93 kan? Itu di saat dimana mungkin internet baru aja mulai, ya kan? Dimana komunikasi itu lebih bisa dilakukan lewat pipa-pipa yang tambah, yang lebih banyak. Apakah itu mungkin juga berkorelasi dengan kesuksesan Anda? Saya nggak tahu, tapi saya cukup percaya bahwa bukan hanya budaya, bukan hanya kerja keras, tapi juga luck. Luck plays a big part in life. Let's talk about luck. Do you believe in luck? Do you believe in horoscope? Horoskop, ya. Iya, bisa dibilang iyalah. Suka membaca juga dan kalau bacanya yang baik-baik ya diamini. Kalau kurang baik enggak kok. Gitu sih. Ya. Tapi I believe in luck lah. Tapi ada juga pepatah, if you practice hard, if you practice harder, you get luckier. Oh really? Iya dong. If you don't practice at all, how do you know if you're lucky? Iya sih, betul. Iya kan? Iya. Dan itu saya percaya banget korelasi antara kerja keras dengan keberuntungan. Iya. Jadi you're blessed. Amin. Nah, terus kalau saya mau boleh tanya musikalitas Anda dan kalau latihan, itu gimana sih rutin yang dilakukan? Mungkin bisa juga dikasih contoh kalau mau beropera. Dulu sih ya dengan latihan 8-12 jam ya itu salah satunya ya. Terus juga menambah jam terbangnya dengan ikut kompetisi, bikin komposisi, terus ikut kursus. Karena kan aku orangnya memang senang sekali belajar ya. Mau itu secara formal, tidak formal. Jadi lewat kompetisi-kompetisi, terus juga ikut master classes. Jadi belajar banyak dari para jenius musik ini secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung ya dengan mentor-mentor, dengan dosen. Yang nggak langsungnya ya pasti lewat karya-karya mereka. Pokoknya terus belajar gitu. Kalau ke piano, apa rutin-rutin yang dilakukan? Rutin-rutin yang pertama dilakukan, apalagi akhir-akhir ini ya, langsung bikin karya. Dan bukan dulu sih, sampai mungkin sekarang. Sebelum titik mulai membuat karya. Dulu waktu masih kecil. Biasanya
karena kan ada les ya, les piano tuh setiap hari apa gitu. Jadi aku biasanya latihan, sama kemudian selain itu juga melimpahkan emosi aja sih. Kalau marah atau lagi happy, main aja ngawur. Kapan mulai nulis lagu? 7 tahun ya. Umur 7 tahun? Ya. SD ya, itu 7 wow. Ya. Ada juga satu lagu yang aku ciptain buat Hari Ibu. Wow. Itu SD. Oke, terus kalau sekarang kalau Anda ke piano, Anda memainkan karya langsung. Karya yang sudah dibuat atau komposisi baru? Komposisi baru bisa. Itu suka aku taruh di sosial media kadang-kadang. Kayak lagi ngerasa ini nih, main aja deh, post. Dan aku cerita, oke ini yang lagi aku rasain gitu. Kayak misalnya 1 minute composition gitu. Cerita deh, apa yang mempengaruhi warna komposisinya? Emosi, perasaan, terus temperatur, atau percakapan dengan ibu atau? Aku lebih ke dari dalam diri ya. Jadi hanya meluapkan emosi, perasaan, pergumulan yang terjadi di dalam diri aku sendiri gitu ya, atau hasil kontemplasi kayak gitu aja. Wow, deep. Lebih ke refleksi diri sih so far ya karya-karyanya. Lebih banyak apa warnanya? Secara genre atau secara? Kalau sekarang bisa dibilang orang lebih melabelingnya progresif, rock klasik juga ya. Ada unsur klasiknya. Let's talk about that. Anda terinspirasi oleh Dream Theater. Yes. Dulu tuh tahun 60 70-an bahkan sampai tahun 80-an ada beberapa band yang zaman saya saya suka dengerin. Yang pertama tentunya namanya Queen. Yang kedua Pink Floyd. Yang ketiga Rush. Tapi kalau saya dengerin lagu-lagu Anda, itu lebih nyerempet ke Rush. Dibanding Pink Floyd atau Queen. Iya ya. Padahal aku ngiblatnya Queen banget loh. Iya. Anda nggak pernah dengar lagu-lagunya Rush? Nggak terlalu mendengarkan sih. Coba deh. Iya. Kayaknya agak ada. Nah itu kenapa sih bisa ke Dream Theater, Queen? Sebenarnya kalau dicabut distorsinya dan instrumentasi lain selain piano, bunyinya klasikal banget, Pak. Cuman karena dimasukin unsur distorsi, terus arrangement full band. Siapa culpritnya nih yang masukin distorsi ke hidup Anda? Queen. Siapa yang kenalin Queen ke Anda? Bapak. Itu. Bapak saya. Dia suka banget sama Queen? Suka banget banyak genre musik ya. Queen, The Beatles, Simon Garfunkel, country songs juga suka, jazz, gitu-gitu. Kalau Queen apa yang bikin Anda suka? Freddie Mercury atau Brian May atau siapa? Ya selain atau karena ada operanya? Salah satunya itu. Yang kedua saya suka banget ya mereka tuh apa adanya aja ya. Bikin musik tuh ya nggak sesuai dengan struktur gitu loh. Bisa berhenti di sini, tiba-tiba ganti. Ya gimana mereka aja. Kalau itu rasa ya itu dari hati mereka lontarkan dan mereka tidak memperdulikan respon orang gitu. Dan itu yang aku apply juga ke mindset aku bahwa yang penting sebagai senimannya happy dengan karyanya, jujur gitu dan ya udah percaya aja apa yang lahir dari hati sampai ke hati juga. Gitu. Ke depan gimana nih? Bakal terus progresif? I don't know actually karena aku bikin karya itu selalu cukup spontaneous ya. Jadi tergantung momentum dan fase hidup aku. Mungkin sekarang aku lagi di masa yang pengen mau eksplorasi ini, genre ini, keluarnya kayak gitu. Tapi nggak pernah mau menjanjikan juga ya sama pendengar aku bahwa oke, selamanya kan kayak gini. Enggak sih. Karena aku juga nggak pernah merencanakan album ketiga dan single sekarang tuh berbunyi seperti ini gitu. You'll never know lah. Kita udah ngomong mengenai budaya, rumah tangga, keberuntungan, kerja keras. Apalagi sih yang menurut Anda membentuk kesuksesan Anda? Apalagi yang membentuk kesuksesan aku? Ibarat kata gini loh, if you could do it again, how would you do it differently to make yourself better? Wah, nggak pernah kepikiran lagi. Saya orangnya nggak suka lihat ke belakang soalnya, Pak.
Soalnya apa itu udah oke banget nih, udah cukup puas banget. Karena aku merasa kalau aku balik lagi pun belum tentu jalannya sama gitu ya. Iya. Kayak ada game tuh zaman dulu, tuh main di komputer kalau dipencet, kita pencet satu bisa kebuka banyak jalan. Iya. Kalau selanjutnya tuh bisa main sweeper atau apa gitu ya. Iya. Nah, aku tuh percaya hidup tuh kayak gitu. Kadang kita sekarang melangkah di tahun ini gitu ya. Tahun waktu itu aku 2000 berapa melangkah, waktu itu kebuka semua pintunya gitu. Tapi belum tentu aku balik lagi, aku melangkah, siapa tahu bom. Jadi udah. Jadikan sukses-sukses kecil yang sudah aku alami itu ya sebuah pencapaian sampai titik hari ini, tapi nggak mau lihat ke belakang sih. Oke. Saya mau tarik balik dikit deh ke masa waktu di Singapura dan di Inggris. Kenapa ngambil keputusan untuk ke Singapura dan ke Inggris? Ini agak lucu sih, Pak. Gini loh, ini nyambung ke pertanyaan saya sebelumnya. Mungkin nggak sih Anda sesukses sekarang kalau Anda nggak ke Singapura sama ke London? No, ini ceritanya cukup menarik. Coba deh, kupas. Pertama dulu, kenapa akhirnya milih Singapura? Karena di Nanyang Academy of Fine Arts ini ada yang namanya fast track. Di mana saat kita memiliki sertifikasi tertentu di musik, kita nggak usah lulus SMA, bisa langsung kuliah. Anaknya udah nggak sabar banget pengen kuliah musik kan, dan akhirnya ya udah setelah denger ini ada fast track, padahal sebenarnya pengen masuknya itu Yongsito NUS ya, tapi dia harus lulus SMA kan, udah bisa coba Nanyang gitu. Ternyata dan aku punya sertifikasi itu dari umur yang cukup dini, ya udah aku audisi. Nah sebenarnya adalah aku tuh ngambil majoring in piano, pengennya piano, tapi 2 minggu sebelum aku audisi itu kecelakaan. Jadi tangan aku digips. Ouch. Wah, gimana kecelakaan tuh? Di Singapura apa di sini? Di Indonesia, di Bandung. Lagi acara OSIS, dulu saya ketos, Pak. Wow. Ketos kayak bikin acara bike day. Taunya aku kecelakaan, keguling. Aduh, down banget kan. Tapi tetap harus audisi, mau nggak mau. Ya udah akhirnya aku tetap berangkat, ya udah lumayan lah, tinggal gips dikit masih bisa main. Taunya sebenarnya keterima. Tapi yang saya kejar itu sebenarnya beasiswa. Dan akhirnya aku kembali memutar otak gimana ya, walaupun down banget, tapi mikir, aku punya sertifikasi yang sama nih di vokal. Apakah aku coba aja ya, iseng tanya, boleh nggak sih re-audition tapi change major? Ternyata mereka bilang, boleh gitu. Ntar kamu berangkat lagi aja ke Singapura, tas gini. Ya udah. Akhirnya aku berangkat, keterima di vokal dan dapat scholarship. Ya awalnya agak gimana ya, karena kan cita-citanya ingin jadi pianis, pengen jadi konduktor ya, komposer aja gitu. Nggak pernah membayangkan mukanya yang dilihat orang, tapi punggungnya doang gitu ya. Nggak pede gitu kan. Tapi ternyata masuk ke vokal, dan aku rasa nggak apa-apa juga, aku juga suka. Terus subjeknya juga seru, ada acting class, ada language classes, ya, ada apalagi dance class, ya pokoknya banyak lah, opera gitu kan. Ternyata dari hal yang pada saat itu aku rasa itu adalah kiamat kecil aku, itu membukakan jalan dan membawaku ke titik hari ini. Coba aku nggak belajar vokal gitu ya, nggak tetap ngambil minor composition segala macam, kayaknya aku nggak akan ada di titik hari ini deh, nggak akan tahu teknik menyanyikan classical music seperti tadi gitu, yang begitu sulit. Wah itu detail sekali kan, semuanya tuh harus dihafal oleh tubuh kita gitu ya. Tapi ya bersyukur banget aku malah akhirnya ini toh maksudnya Tuhan, kenapa akhirnya aku ngambil vokal gitu. Luar biasa. Oke, itu Singapura kan? Singapura. Inggris? Nah, Inggris itu cuma menyelesaikan si bachelor degree-nya, karena Nanyang kerjasama sama RCM, Royal College of Music. Jadi kita dikirim ke sana. Nggak bisa diselesaikan di Singapura juga? Harus ke sana dulu, ya. Terus begitu pulang tinggal ujian. Iya, gitu. Tingkat kompetisinya gimana waktu sekolah di sana? Bisa dibilang cukup berat ya. Kalau di classical music kita harus akui berat, strict sekali. But again, kayaknya alhamdulillah kok orangnya cukup dominan, Pak. D banget ya. Taurus. Jadi gak terlalu memperdulikan sekitar, fokus sama titik yang ingin aku tuju gitu ya. Failure is not an option. Yes. True. Top. Gitu. Top. Berapa sih sekitar Anda di Nanyang? Yang sekeren Anda atau ya mungkin nggak sekeren Anda sekarang, tapi nggak tahu, Pak. Semuanya keren. Menurut aku yang bisa masuk ke NAFA aja itu udah orang-orang udah keren banget, hebat sekali gitu ya, gigih gitu. Ya 5-10 orang ada dong yang Anda selalu perhatiin di radar. Oh ini bye-bye nih sama nih orang. Waduh, gitu kan? Lebih, Pak, dan itu biasanya departemen lain.
Karena vokal kecil banget. Aku dulu satu angkatnya cuma berempat. Apa kayak dansa atau? Lebih ke kayak departemen piano, departemen komposisi, and then departemen woodwinds. Ada pemain oboe, dia dari mana itu dia? Lupa, dari luar, tapi dia keren banget gitu ya. Wow. Saat aku lihat dia main tuh udah hatinya gitu yang bernyanyi. Gampang tuh oboe. Iya. Ya. Keren banget. Sound yang dia keluarin tuh, wah, sincere banget lah, terasa gitu. Iya. Gitu. Anda juga main saksofon? Ya, pernah belajar. Tenor, alto? Alto. Oke. Main lagu-lagu apa? Klasik juga atau progresif atau apa? No. Jazz. Yang benar. Jadi iya dulu aku pernah les. Siapa pemain saksofon perempuan yang Anda suka? Aku nggak ngikutin, terlalu mengikuti ada sih. Ada satu namanya Candy Dolfer. Belanda, keren saya banget. Saya sih sampai Kenny G sama Dave Koz aja, Pak. Oke. Suka banget tuh dulu, selalu suka banget muter CD-nya sampai kalau ke Gramedia, dia lagi diputer gitu ya. Saya sempat les piano jazz juga, nyobain ya, piano jazz, saksofon jazz gitu. Ya klasik juga tetap belajar ya, ABRSM. Jadi aku ngambil grade, kalau flute sama saksofon tuh apa grade 5 masih ngambil lah gitu. Saya belajar jazz juga, tapi kayaknya bukan panggilan hati ya jazz ya. Susah sekali, Pak, gitu. Scale-scalesnya dan teori-teorinya gitu ya. Musisi jazz siapa aja yang Anda? Gershwin lah, yang saya masih mainin gitu. Itu agak-agak berbau klasik. Tapi yang pure jazz ada nggak? Siapa ya? Duke Ellington? Agak terlalu jauh. Thelonious Monk? Terlalu jauh kayaknya. Chick Corea? Ya. Herbie Hancock? Enggak. Chick Corea baru aja meninggal. Iya, Chick Corea meninggal. Aduh. Lagu-lagu jazz standard lah, Pak. Dulu waktu itu saya pernah ikut adalah ajang kompetisi di Bandung. Saya main Take the A Train. Main elektron sambil nyanyi. Masih kecil banget, umurnya 12 tahun apa 11 gitu ya. Nah, itu perlombaannya dulu di satu mall, terus kalau menang dapat motor sama uang 4 juta. Yaudah saya ikutan kan. Itu yang ikut ternyata model-model Mojang Bandung. Terus saya menang, Pak, juara 1. Alhamdulillah. Kecil pik gitu kayak, ya udah deh. Lumayan dong. Take the A Train tuh bawa saya ke kemenangan. It's a great song. Iya, very great song. Terus biola. Biola dulu malah. Jadi elektron, piano, biola, kemudian berhenti biola setelah harus pindah ke size 3/4. And then I tried flute, saxophone, terus ya vokal juga ya. Iya. Kalau biola, lagu-lagu apa? Klasik? Lagu-lagu ya kebanyakan buku, klasik sih. Iya. Cherry ya zaman dulu, Vakai. Vakai mah vokalnya, sorry salah. Coba kita ngobrol ini deh, idola musik Anda. Klasik. Siapa Classical music, salah satunya dari romantic period adalah Olivier Messiaen. Karena dia itu menciptakan lagu, katanya lihat dari warna ya. Iya. Dan aku sampai membawakan lagu dia di salah satu resital aku. Karena ya sangat mengidolakan beliau gitu. Terus kemudian ada Charles Gounod, yang komposisi-komposisi yang berbau Prancis waltz. Lagi? Iya. Terus Richard Strauss. Terus udah gitu, kalau dari Barok era atau Renaissance tuh ada Vivaldi, Bach. Kalau classical period ada Mozart, gitu ya. Romantic period suka sekali dengan Beethoven. Kalau suruh pilih Beethoven sama Mozart? So hard ya. Different style, Pak. Yeah. Different style nggak bisa milih ya. Who do you think was the better genius? Waduh, Mozart atau Pak. Beethoven? Dua-duanya sih, dua-duanya punya karakter masing-masing ya. Kalau dari sisi produktivitas, saya pilih Mozart. Mozart ya pasti. Mozart ya. meninggal umur berapa? 34, 35. Beethoven umur berapa? 56, 57 kalau nggak salah. Tapi Mozart ya. Ya. Ya, tapi betul. Dia yang lebih awal kan. Iya, dia yang menginspirasi Beethoven dan lain-lain. Betul. Terus apa lagi? Kalau klasik? Siapa lagi ya? Banyak banget. Debussy? Saya lupa. Ya Debussy. Iya. Debussy kan? juga. Dulu Debussy tuh dia tuh belajar mengenai gamelan, pentatonik dan lain-lain. Betul. Dan sangat mewarnai musik-musik dan musikalitasnya dia. Iya. Keren sih. Apalagi? Siapa lagi? Wah, kalau ditanya gini nggak boleh. Kalau dikombinasiin Queen, Pink Floyd, Rush, Dream Theater dengan Mozart, Bach. Wow, tuh gila tuh yang keluar. Iya. Iya kan?
Nah, sekarang saya mau tanya, nih saya mau stretch lagi nih. Oke. Untuk ke depan, untuk memperkaya repertuar Anda. Apa nih rencananya? Apa perlu di-expand inventory musik yang mau didengerin? Atau udah cukup? Nggak perlu lagi dengerin musisi-musisi lain untuk kita bisa berkarya? Ya, aku lebih sih kaya ke depan. Selalu senang mau belajar ya dan mendengarkan hal baru, jadi nggak pernah menutup untuk hal itu gitu. Oke. Gimana ya cara expand-nya? Ya terbuka untuk hal-hal baru aja sih sebenarnya. Karena lagi-lagi kan aku agak bingung ya Pak, saya bukan yang ada rumusnya gitu loh kalau bikin lagu. Jadi buat dikasih tahu gimana ke depannya. Betul, saya bukan mau mau bilang ada rumus, tapi saya tuh percaya bahwa kalau wawasannya semakin luas, karyanya semestinya semakin berwarna. Semakin berwarna, ya. Mungkin harus dalami jazz kali. Bisa juga, ya kan? Atau dangdut, atau apa, saya nggak tahu. Iya kan? Bisa jadi. Atau mungkin dalam klasik tuh kita explore aja musisi-musisi yang lain yang belum dieksplor. Atau dalam progressive rock, mungkin perlu diperdalam mengenai Rush. Nah, Genesis. Sempet nyentuh nggak? Genesis sempat dengar, bapak saya ngasih dengar Genesis, yes. Tapi aku sih tetap yang melekat banget di hatiku sebenarnya Queen ya. Iya. Tapi jadi penasaran Rush nih, pengen dengerin albumnya langsung. Iya. Harus. Malah ada orang-orang yang setelah dengar lagu-lagu terbaru aku, Unlock the Key, El Sonyo itu mereka bilang mirip Nightwish. Saya kalau dengerin El Sonyo tuh kayak Rush. Iya ya. Asli. Berarti mereka juga ada unsur barok di situ ya, apa klasikal gitu ya? Ada banget, ada banget. Oke. Dan time-nya juga agak-agak beda. Ya, Anda kan suka nyanyi ini kan ya, waltz ya, 3/4 lah ya. Iya. Pernah nggak eksperimen dengan 5/8, 7/8? Ada. Oke. Di lagu Unlock the Key dan Il Sonyo ada time signature tersebut. Bagus. Lah. Nah itu kalau menurut saya tuh nyambung dengan band-band yang dulu saya suka dengar di tahun 70-an. Gitu. Apalagi, Siana? Apalagi ya? Sebelum kita maju ke depan nih. Apalagi apanya nih Pak? Sampai ngeblank kan? Mengenai masa lalu Anda, masa lalu. Yang membentuk Anda supaya bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat luas di Indonesia. What else? Karena you're a special talent. Aduh, amin ya kan? Pak. Ini nggak gampang loh untuk bisa ketemu orang yang bisa berkreasi seperti Anda. Dan ini kalau menurut saya produk dari banyak variabel yang sangat menopang kesuksesan Anda. Dan saya mau coba highlight aja atau mau coba keluarkan apa nih yang bisa bermanfaat. Purpose. Talk about purpose. Karena saya kalau ketemu orang sukses, itu dia punya purpose. Iya kan? Iya. Banyak orang tuh yang beda. Nggak sukses karena dia nggak punya purpose atau sense of purpose. Do you have a sense of purpose? Aku punya satu tujuan hidup. Kalau sebagai musisi, saya pengen banget selalu bisa membuat karya yang berpengaruh dan mengubah orang lain, misalkan dari yang tadinya lemah jadi kuat lagi, dari yang terpuruk jadi bangkit, ya dari yang buruk jadi baik gitu ya. Karena saya merasakan itu setelah mulai mengeluarkan originals gitu ya, lagu-lagu sendiri, dan wah itu rasanya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih. Nggak nyangka aja ya hasil dari itu kontemplasi seorang seniman, hasil dari breakdown seorang seniman, dari kesedihan, ternyata tuh bisa memberikan impact baik terhadap orang lain, bisa life changing buat orang. And orang tuh bisa craving for more gitu, kayak berkarya lagi. Saya pernah tuh ada orang datang nangis menurut saya, makasih buat karyanya. Aku sampai bingung, bisa sampai kayak gitu ya? Wow gitu. Gila sih ini gitu. Dan karena itu ya saya selalu bilang, aduh saya pengen punya karya yang bisa mengubah dan membantu orang lain gitu. Pengen punya sesuatu yang bermanfaat lah sebelum saya mati gitu untuk dunia ini. My purpose in life. Itu salah satunya. Tapi kalau untuk dunia klasik gitu misalkan, ya saya tetap pengen menggapai cita-cita saya yang tertinggi, yaitu membangun sekolah musik. Yang dari dulu, dari kecil kalau ditanya, selain pengen jadi maestro, adalah saya mau bangun sekolah musik saya dengan kurikulum dan silabus yang dipikirkan dengan saya dan tim gitu yang saya punya gitu.
Karena aku rasa bukan sedih ya, kok nggak nyambung jadi sedih. Aku rasa sayang banget apa yang sudah aku pelajari selama ini gitu, nggak aku bagikan ke orang. Karena takutnya kalau ilmu nggak dibagikan lupa. Ya kan, apa ini aku udah jalan berapa tahun ya lulus sekolah tuh, 6 tahun gitu kan. Ini kalau nggak lama-lama dari situ nggak mulai, lupa nih ntar gitu ya. Padahal banyak sekali gitu yang saya pelajari pada saat saya sekolah musik yang rasanya bisa dibagikan kepada anak-anak yang sangat bertalenta di Indonesia yang harusnya punya rumah safe home gitu, punya tempat training mereka untuk jadi musisi hebat gitu. Nggak hanya skill dan teknik doang lo belajar menjadi musisi itu, ada kedisiplinan, terus memandang dunia ini, terus ya gitu bisa peka terhadap sekitar. Karena itu semua yang saya pelajari sekarang buat saya jadi peka terhadap semua gitu. Nggak hanya saya sebagai musisi tapi sebagai pribadi. Pengen kayak gitu, musik Indonesia terus kayak gitu pengennya ya. Amin. Amin. Gitu. Insyaallah. Ini kalau saya lihat Indonesia ini kan sebetulnya talentnya tuh banyak banget kan. Banyak banget. Tapi kalau ya saya berkali-kali ngomong lah, kenapa sih kita tuh kok masih aja belum bisa menang di Grammy? Ya kan, Joey pernah lah nominasi kan. Tapi nggak ada alasan kita nggak bisa kan. Gitu. Nah, kalau saya mau coba kupas ya, apa yang Anda bisa lakukan supaya kita tuh bisa benar-benar kelihatan di level-level seperti itu gitu loh. Oke, saya tangkap tadi Anda bisa membenihkan, ya kan? Talenta-talenta baru atau bahkan bisa memupuk talenta-talenta yang muda yang pengen kayak Anda dan segalanya itu bagus sekali. Tapi apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, ini sih sebenarnya berharap banget ya. Kalau soalnya saya ngeliat dari Korea gitu ya. Korea itu kenapa sekarang bisa sampai K-pop itu merajalela. Saya pun adalah fans K-pop juga. Dan saya ngelihat bahwa karena K-pop ini kita tuh jadi juga ingin belajar budaya Korea. Itu hebatnya gitu ya. Dan ternyata setelah saya cari tahu segala macam, salah satu bantuan terbesar juga pemerintahnya sangat support, Pak. Jadi saya sangat berharap sih kita juga para musisi juga bisa disupport lebih lagi sih sama pemerintah gitu ya. Untuk mendapatkan ya misalkan koneksi-koneksi untuk digaungkan namanya di mancanegara seperti itu. Ya, saya sih berharapnya kayak gitu karena dukungan pemerintah tuh kuat banget yang kita diperkenalkan ke sini, ke venue ini atau kemana gitu ya, komunitas apa gitu kan sebenarnya membantu kita juga supaya namanya semakin dikenal gitu ya. Karena yang aku lihat sebenarnya musisi Indonesia tuh sudah banyak diminati oleh orang luar, cuma kami nggak punya aksesnya gitu ya, kurang gitu aksesnya gitu sih. Itu lebih kalau menurut saya sih pemerintah bisa memfasilitasi, tapi yang mendukung tuh ujung-ujungnya swasta. Ya kan, Korea juga mereka difasilitasi oleh pemerintah, tapi ya ujung-ujungnya swasta yang mendukung. Nah itu ya kedepannya sih kalau menurut saya swasta lebih bisa berperan. Nah ini di mana pemerintah bisa mengawal atau mengundang atau memicu mereka untuk lebih menopang. Tapi sekarang begini, kalau dalam 5-10 tahun ke depan. Bakal ada lagi nggak sih Isyana? Pasti lebih hebat dari Isyana ada kayaknya Pak. Ada ya? Mungkin Isyana versi Vocaloid kayaknya. Sekarang kayaknya 25 tahun lagi kayaknya udah konsernya bukan Isyana as a human deh. Udah Vocaloid kayak Hatsune siapa tuh? Hatsune Miku ya? Bapak tahu nggak Vocaloid di Jepang? Tapi saya bisa ngebayang. Iya, itu sekarang itu penontonnya lebih banyak dari penonton konser aku deh kayaknya. Padahal dan aku Vocaloid. Vocaloid. Aku rasa kayaknya 25. Ada hologramnya? Ya ada. Itu keren banget sih di Jepang. Mungkin seperti itu ya dilihatnya. Atau juga apa lagi ya? Ya itu sih. Anda suka nggak sih peran komputer atau kecerdasan artifisial? Suka sih. Suka karena itu bisa mensupport karya aku juga karena akhir-akhir ini kan video klip aku juga berbau animasi ya. Tapi kalau besok ada komputer yang bisa menjiplak suara dan kalian Anda gimana tuh? Itu kan menggerus kan? Ya. The authenticity of talent. Ya sih. Ya pasti di saat itu tiba
aku udah memikirkan suatu plan B kayaknya, Pak. Atau aku yang menciptakan juga. Apa plan B? Menciptain juga Apocalypse atau robot-robotnya juga. Iya, benar. Masuk akal sih. Iya. Jadi aku pengen ngorbitin artis nih kan punya record label sendiri, ya, tapi artisnya robot. Iya. Gitu sih. Coba tetap cari jalan buat bertahan hidup lah, untuk adaptasi gitu. Menarik nih, kalau menurut saya kan ini futuristic kan, ke depan. Saya tuh sering kali ngobrol mengenai kecerdasan artificial dan juga kecerdasan biologis. Iya. Anda terbuka nggak dengan konsep untuk gimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dengan pemberdayaan artificial intelligence ataupun biological intelligence, supaya ada 100 orang kayak Isyana atau bahkan lebih baik? Ya, harus direnungkan dulu dengan diri sendiri, tapi itu menarik sekali sih menurut aku. Menarik, tapi nggak bisa jawab sih kayaknya sekarang ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ini harus dipikirkan ke depan, karena ini udah cukup real. Di Korea apalagi, itu mereka udah kental sekali dengan pemberdayaan komputer, pemberdayaan artificial intelligence dan lain-lain. Saya nggak ngelihat, bukan nggak mungkin lah. Iya, betul. Dalam waktu dekat sekali. Iya, betul. Dunia musik di sana, dunia film udah kelihatan kan, CGI itu udah mulai dari 10 tahun yang lalu. Oke, kita udah ngomong musik. Iya. Anda tampil di NKCTHI. NKCTHI. Gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya... Thank you loh bisa tampil di film itu. Terima kasih Pak, sama-sama. Ini menarik banget loh Pak, karena saya nggak ada dialog di situ. Aduh, saya bisa bilang saya pernah main film loh, padahal nggak ngomong. Tapi nggak apa-apa, tapi kan mestinya terpanggil kan. Mungkin yang berikutnya saya mau ngomong nih. Oh, sebenarnya saya pernah main film sebelumnya, sebelum NKCTHI. Ada di film Mili dan Mamet. Tapi lebih berbau komedi lah ya. Terus, tapi di NKCTHI itu sebenarnya lebih fokus ke isi soundtrack sih sebenarnya. Ya senang banget karena saya nggak nyangka ya dengan album Lexicon ini yang banyak orang bilang, ya alhamdulillah, dan juga kayak, beda banget ya sama Isyana yang dulu gitu. Tapi ternyata masih bisa dipakai sama soundtrack film gitu. Tapi masih ada yang minat gitu kan. Jadi makanya saya lagi-lagi percaya, ya udah yang kok dari hati nyampe kok ke hatinya gitu. Pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Semua karya yang saya punya, apapun bunyi dan genre-nya punya jalannya gitu. Terus apalagi gimana nih? Wow, 40 menit. Di film nanti berikutnya gimana? Saya sih terbuka. Saya terbuka banget sih dengan main film. Karena sebenarnya kan waktu opera kan kita juga belajar teater ya. Acting class gitu. Cuman ini belum ada tawaran aja nih. Yuk, kalau ada yang mau main psikopat mau saya. Gitu. Apa tuh filmnya Lady Gaga sama A Star is Born. Aduh, gila. Keren banget sih. Ya berbau musical juga pengen banget. Ada film musical. Ya apapun lah, tapi kan seorang penyanyi itu bukan berarti dia nggak bisa acting. Iya. Iya kan? Proven. I can see you in the film industry. Oh really, Pak? Iya. Enggak jadi. Oh ini dekat ya, kan nggak boleh spoiler. Enggak jadi Pak. Ntar aja off air ngomongnya. Iya. Coba deh, kasih lihat deh. Kalau opera gimana? 1-2 not. Wuhuu. Oke. Tapi ini saya liriknya agak lupa ya. Nggak apa-apa kan? Improv aja. Oh dia, que des bijoux, et sans rêve charmant qui m'éblouit. Lagu Prancis, tapi lupa liriknya. Wow. Lagunya Charles Gounod Pak, itu judulnya The Jewel Song. Keren. That will inspire so many people di Indonesia. Amin. Oke, ini saya mau fast forward. Yes. Indonesia ke depan. Saya selalu bicara mengenai Indonesia ke 2045. Oke. 100 tahun Indonesia ya? Iya, 24 tahun lagi. Nah, ini kan kemarin tuh saya lihat pemerintah udah mengeluarkan peraturan yang lebih bisa menghormati hak cipta. Iya kan? Ya. Nah, ini kalau menurut saya udah langkah yang luar biasa bagus. Ya. Untuk mengapresiasi ya siapapun yang di dunia kreatif. Ya kan? Nah, ini kalau lagu dimainin, lagunya Anda dimainin di hotel, di restoran atau apa, tuh semestinya ada
royalti lah. Royalti, yes. Selama ini kan nggak terlalu disiplin kan. Iya, padahal udah ada sebenarnya. Iya. Pak. Udah ada Nah ini mudah-mudahan penegakannya aja lebih oke. Ya, lebih disiplin juga. Ya. Nah ini kan menurut saya langkah kecil dari langkah yang banyak yang akan diambil ke depan. Gimana Anda bisa melihat Indonesia ke depan menuju 2045? Waduh, berarti susah banget. Anda umur 28 sekarang kan, tambah 24 udah usia 52. Nah, 52 Anda masih berkreasi. Amin ya, saya sih pengennya cita-cita ya, ini mimpi ya. Ya. Udah punya sekolah musik. Amin. Record label saya sudah punya talent-talent yang membanggakan. Siap. Terus juga mungkin aku agak sedikit melihat, orang kan beda-beda ya melihat perubahan itu, ada yang linear, yang tradisional ke modern, ada yang kalau bapak saya bilang dia ngelihatnya seperti siklus lingkaran, jadi itu akan balik lagi. Kalau aku pribadi malah melihatnya lebih dialektika ya, lebih itu loh, trilogi tesis antitesis sintesis. Kayak contohnya ya perkawinan antara, kalau aku ngerasa 2045 ya satu tuh Vocaloid. Jadi itu kan antara teknologi atau juga mungkin genre. Mungkin si jazz, yang tesisnya jazz nih, yang sesuatu yang improvisasi, blue notes, kind of stuff, bisa bertemu dengan antitesis dia classical music dan menjadi sesuatu yang baru, sintesa baru. Aku sih mungkin ya akan seperti itu, karena itu sudah aku terapkan juga di musik-musik aku, tapi mungkin ya memang belum terlalu mainstream lah ya, bunyi-bunyi seperti ini. Tapi mungkin 2045 itu sesuatu yang biasa, atau orang kayak, wah, ya udah itu hari-hari gitu ya. Kalau sekarang kan orang masih suka terkejut. Kalau bunyi kayak gini, ya ada gitu-gitunya. Ya mungkin 2005 seperti itu. Terus juga ya mungkin udah bukan manusia yang nyanyi, robot-robot yang bernyanyi. Kita sekarang udah bukan fokus ke manggung di stage lagi, tapi kita fokus bikin robot untuk manggung misalkan ya. Vocaloid udah lebih tinggi lagi perannya kayak gitu. Mungkin. Ya, tapi lagi-lagi sih saya pengennya itu sekolah musik dan record label saya sukses, saya tetap bisa berkarya, memberikan dampak baik bagi orang, membantu orang lain juga. Terus sebelum ini kan semuanya perlu bekal. Bekalnya itu kan berdasarkan pendapatan. Sekarang kan Anda sudah berpendapatan. Iya kan? Cukup sejahtera lah. Lumayan bercukupan lah. Iya. Bisa lebih, insya Allah. Iya kan? Amin. Nah ini apa sih istilahnya monetisasi kan? Gimana kita bisa monetisasi kan? Ini pipa YouTube udah bisa dimonetize. Terus dari record label Anda bisa dimonetize. Dari sekolah juga bisa dimonetize. Apalagi sih yang bisa dimonetize? Supaya Anda tuh bisa meninggalkan legacy yang keren banget untuk generasi penerus. Ujung-ujungnya tuh saya ngeliat endgame-nya ada. Musiknya, sekolah musik masuk nggak ya? Itu kan meninggalkan legacy. Masuk, tapi mungkin nggak bisa terlalu dimonetize. Iya sih ya. Iya kan? Karena sekarang kita mau belajar apa aja di YouTube juga udah bisa. Bisa, betul. Gratis. Iya kan? Mau belajar musik klasik, dangdut, progresif, heavy metal, rock, blues, jazz, bisa semuanya. Mau jadi tukang sulap juga bisa lewat YouTube. Nah, tinggal itu kalau menurut saya elitis sekolah musik, tapi demand-nya ada. Gitu. Nah, apalagi saya mau coba ngorek sisi bisnis Anda. Gimana nih? Aduh. Nggak, karena gini loh, supaya Anda bisa berkesinambungan atau sustainable, itu kan pendapatan harus terus kan. Semakin itu bisa berkesinambungan, semakin Anda bisa meninggalkan legacy yang berarti untuk generasi penerus. Dan kalau ngomong mengenai generasi penerus tuh ya kita ngomongnya panjang nih sampai tahun 2045 and beyond. Ya kan? Apa nih yang harus dipikirkan? Sekarang kalau mau nyari duit sebagai musisi, dulu kan pra-Covid konser. Ya kan? Daripada album. Dan apakah dari YouTube aja cukup selama pandemi? Atau nanti udah ada rencana untuk konser atau apa gitu? Lebih banyak? Setelah pandemi atau? Setelah pandemi. Selama pandemi mah forget it. Kita udah berencana sih untuk konser sebenarnya. Untuk tour juga. Cuman itu semua sempat
terhentikan ya karena pandemi, tapi kita tetap masih menjalankan sih. Tinggal nunggu aja nih setelah kebijakannya udah boleh, kita bakal jalan gitu. Oke. Lokal, kawasan atau internasional? Kita mau guide lokal dan internasional juga. Oke. Insya Allah. Itu ada purpose kan? Internasional untuk memproyeksikan Indonesia kan? Bukan hanya Isyana aja kan? Yes. Itu it's a big mission. Yeah. Gimana tuh rencana ke depan? Rencananya, ya pasti saya nggak mungkin sendiri ya. Saya punya tim, ngobrol di sini bareng. Dan saya selalu mempercayakan gagasan-gagasan yang saya punya kepada tim saya ini. Karena karena aku tuh biasanya memilih orang juga nggak bisa sembarangan gitu loh. Harus betul-betul tim, nggak apa-apa kecil untuk sekarang, tapi kita punya visi misi yang selaras gitu ya. Kita punya visi misi yang sama, satu frekuensi. Makanya kalau sudah you're official team now gitu, main, ya aku udah percayakan. Ini gagasan yang aku punya ya. Aku biasanya jago doang ngelantarin gagasan saya. Pokoknya mau gini. Target ini. Jalankan gitu. Nah itu mungkin Sarah lebih jago untuk menjelaskan sih Pak gimana jalan ke depannya gitu. Nah, kalau aku sih. Tapi penting untuk Anda punya visi. Ya. Biar tim eksekusinya aja yang nanti yang bantu. Betul. Eksekusinya. Iya. Tapi kalau yang saya mau coba pancing adalah dalam misi visi Anda nih ada nggak sih purpose untuk menginternasionalisasikan Indonesia? Karena gini loh, saya tuh agak-agak gemes lah. Indonesia tuh kan semestinya gila loh, negara terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, negara muslim terbesar di dunia. Tapi kalau kita ke banyak tempat di dunia tuh, mereka agak-agak kurang mudeng. Iya, betul. Iya, kan? Indonesia nggak kadang tahu Bali gitu ya. Iya, dan kecuali kalau ada kabar yang kurang oke, ada banjir kayak, ada gempa kayak, ada apa. Tapi ini udah saatnya di mana soft power ini bisa dibuahkan. Dan soft power itu dari orang-orang kreatif seperti Anda. Nah, itu begitu orang tahu, ya orang kan kaget. Ada Rich Brian, ada Joey Alexander, ada Stephanie Putri, ada siapalah. Nah, ini tiba-tiba, ada Isyana Sarasvati. Nah, saya juga pengen banget ya kita bisa kayak gitu. Dia nyanyi di Carnegie Hall. Aduh, amin ya. Iya kan? Ya. Gimana tuh? Well, saya pengen sih melihat itu terrealisasi. Aduh, amin. Mungkin salah satu rencana paling dekatnya adalah memang kita harus tur keluar ya Pak. Harus tur, itu salah satu caranya ya. Harus memberanikan diri. Iya. Dan mungkin awalnya ya join sama orang lain yang mungkin aja lebih terkenal daripada Anda di dunia internasional. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kayak Celine Dion dulu. Waktu di awal waktu kan dia warm up-nya untuk Bryan Adams. Nobody knew her. Oke. Kalau orang mau nonton Bryan Adams di tahun 80-an itu warm up-nya si Celine Dion. Tiba-tiba sekarang Bryan Adams sudah jauh ketinggalan dibanding Celine Dion. Iya. Nah itu begitu orang tahu Anda orang Indonesia, wow, ternyata Indonesia ini keren banget. Itu soft power. Iya. Amin. What do you think? Amin. Gimana? I'm giving you ideas. Iya, Pak. Dicatat dong itu. Harus sih, ya aku percaya harus bisa lah. Kalau buat sekarang mungkin secara mendetail atau teknisnya kita kan masih... Pasti, ini kan you have time. Ya, masih banyak, you're still young, 28. Tapi aku percayalah pasti bisa. Gitu. Aku percaya otak manusia itu kayak lampu Aladin, Pak. Betul. Digosok. Your wish is my command, kata jinnya. Jadi kalau kita bilang bisa, takut, nggak akan. Ya nggak akan. Your wish is my command, nggak akan pernah nyampe tuh ke titik akhir. Tapi kalau kita ya udah percaya dulu, padahal belum tahu gimana, percaya pasti bisa gitu ya. The secret pasti bisa nih. Ya udah, your wish is my command, semoga amin gitu. Saya mau tanya, ada penyanyi cewek yang keren banget, Alicia Keys. Alicia Keys. You like her? Yes, I like her. You see yourself as somebody like her? Agak beda genre-nya. Keren banget sih Alicia Keys ya. Tapi balladnya Anda tuh nggak jauh-jauh beda. Iya ya. Dia bisa lah diarahin ke sana atau dia bahkan bisa berubah menjadi Anda. Iya. Bisa cross. Iya.
Gimana? Nah, keren banget Pak, jadi sandingin sama Alicia Keys tuh. Itu keren banget sih, role model. Karena aku dikenalkan dulu sama kakak aku. Dream big. You gotta dream big. Baru tadi ngomong Aladdin. Iya. Dream big. Betul. Diana Krall. Itu agak jazz. Diana Krall. Ya. Kayak pernah denger ya, Sarah? Cewek jazz. Jazz ya? Iya kan? Bisa main piano, nyanyi, suaranya juga keren. Iya. Itu kalau menurut saya bisa jadi ya benchmark kayak atau acuan atau apa gitu. Apalagi Shana untuk Indonesia 2045. Untuk Indonesia 2045. Presiden Indonesia ke depan. Waduh Pak, berat banget Pak. Harus perempuan berapa kali? Oh. Masih ada 5 siklus lagi kan, antara sekarang sampai 2040. Ada berapa presiden perempuan lagi? Dalam 24 tahun ke depan. Ini? Nebak aja. Mungkinan 1-2 kali ya. Oke. Ya, aku percaya mau perempuan punya laki punya hak yang sama dan kewajiban yang sama gitu. Iya. We're equal gitu. Ya, emang Bapak nggak ngurus anak ya kan? Iya, we're equal. Kita punya hak yang sama terutama dalam kehidupan sosial, kecuali biologis ya, nggak mungkin Bapak menyusui. Iya. Ya, we can do what men can do juga. Iya. Setuju. Dan itu women power. Iya. Ya kan? Dan saya ngelihat mungkin itu harus dilembagakan target-target seperti itu. Iya. Bahwasanya ini harus ada kesamaan antara perempuan dan laki. Iya. Ya kan? Terus apa? Dari sisi kreatif apa sih yang harus ditargetkan? Kita harus menang Grammy, kita harus menang Oscar, kita harus menang apa gitu sebagai pengakuan terhadap kapasitas kreatif kita. Harus ada tuh kehausan seperti itu. Iya sih, kita harus bisa menang Grammy karena sebenarnya secara kualitas kita harus bisa. Keren banget. Oscar Joey juga. Alexander gitu kayak Prodigy. Nyaris loh keren dia. Banget ya. Iya kan? Iya, harus bisa sih. Kita juga bisa, orang tuh kalau di luar nanti 2045 wow, I admire I-pop, Indonesian pop gitu ya. Exactly. Jadi bukan ya. Wah, I love K-pop, I love I-pop gitu. Iya. Bisa dong, pasti kita bisa gitu. Bollywood udah ada. Iya. Dari India. Bisa lah, pasti musik pasti bisa. Oke. Apalagi, Shana? Apalagi ya? Apa nih? Ada rencana mau sekolah lagi? Selain bangun sekolah? Pingin. Sebenarnya tadinya kan kepikiran memang langsung mau lanjut S2 ya. Okay. Tapi ternyata jalannya ke sini dulu nih, mencoba dunia entertainment gitu. Yeah. Seru juga, sampai lupa mau lanjut sekolah ya. Sampai aku berpikir suatu hari kalau dikasih kesempatan buat lanjut ngambil master, udah bukan akan ngambil opera lagi, tapi ngambil music producing kayaknya. Wow. Iya. I like that. Ke situ sih arahnya. Karena ternyata itu lebih aku butuhkan sekarang juga gitu. Nah, saya mau tanya. Dulu ada narasumber yang sebelumnya, yang di dunia kreatif juga. Dia tuh punya kebiasaan untuk ngelamun setiap hari. Oh, ya kan? Sekarang ngelamun memang. Ngelamun untuk mencari inspirasi. Dan kalau menurut saya itu juga untuk mengobati diri dari kejenuhan. Saya mau tanya kalau Anda, dan itu it happens to everyone, ya, every artist itu mereka akan nabrak tembok suatu saat, jenuh. Nah itu pernah nggak sih Anda melewati titik-titik seperti itu? Dan kalau belum, umpamanya nanti nabrak tembok seperti itu, mentok nih, yang biasanya ke piano tiba-tiba kok nggak seperti kemarin. Kalaupun bisa, tapi kok kurang enak gitu loh, kurang pas. Nah itu kan merupakan bagian dari titik kejenuhan. Iya. Nah itu apa yang kita bisa lakukan atau Anda lakukan untuk bisa meng-recharge atau bisa meng-repurpose? Kalau aku pribadi jenuh membuat musik belum kali ya, belum pernah. Tapi kalau jenuh dengan habitnya manggung lagu yang sama gitu, ya mungkin pernah ya. Sampai akhirnya terbawa ke nggak mau ngapa-ngapain nih hari ini, ya harus manggung deh gitu. Jadi nggak di situ gitu hatinya. Tapi aku beruntung sekali
ternyata menulis lagu itu salah satu coping mechanism soalnya. I see. Jadi nggak pernah jenuh lah ya. Karena aku malah merasa bisa survive karena menulis lagu. Yeah. Saya nggak ada medium lain untuk aku menceritakan apa yang sebetulnya aku rasakan gitu ya. Kalau orang bisa mengenal aku gitu ya, mayoritas listeners dan penduduk Indonesia mungkin, oh Isyana tuh yang suka belibet tuh, Isyana tuh yang komedian banget tuh gitu ya. Padahal sebenarnya bisa dilihat dari karya-karyanya tuh much more deeper than that gitu. Berarti, tapi kalian nggak bisa menemukan lagi tuh di mana-mana. Cuman bisa lewat karya. Kenapa? Karena aku nggak punya kapabilitas untuk menceritakan itu secara narasi dan kata-kata. Cuman bisa musik lah yang mempresentasikan apa yang aku rasain gitu sih. Jadi kalau dibilang jenuh nggak ya? Ini dengan asumsi Anda tuh perfectionist. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin nggak sih Anda kalau ke alat musik yang keluar itu nggak sebagus seperti yang Anda inginkan? Mungkin, sering, tapi nggak dilanjutin. Nah, apa tuh pengobatannya? Main game. Itu yang saya mau dengar. Dan makan. Yes, sama foodie. Dan sama gamers. Take a break. Yes, take a break. Ya kan? Tapi senangnya tetap di rumah. Detach, disengage, terus at the right time balik lagi. Betul. Ya kan? Nah, itu mungkin episodik. Tapi nanti akan ada saat yang mana itu it becomes a series of the same episodes. Nah, itu yang saya mau cari tahu karena saya agak-agak pernah ngalamin kayak begitu ya. Kalau satu episode aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah beberapa episode, balik main game lagi, balik ke alat instrumen alat musik lagi, kok masih begini lagi. Oke sih, orang lain bilang oke, tapi kedengarannya kok untuk diri saya sendiri atau untuk diri Anda sendiri itu masih kurang tulus gitu ya. Nah itu kalau menurut saya bukan perlu ada escape mechanism, tapi kalau menurut saya harus ada medicinal mechanism. Ya, apa tuh Pak? Obat. Bukan obat yang dimakan, tapi apa yang kita harus lakukan yang therapeutic, yang bisa menjadi terapi. Iya kan? Nah, salah satunya yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu ngelamun. Kalau aku menarik kan? Menarik banget sih, ngelamun ya. Atau meditasi. Ya. Ya kan? Mencari mindfulness atau apa gitu. Yes. Rekreasi juga sih. Iya. Atau travel aja. Sebulan atau seminggu atau apa gitu. What do you think? Aku mungkin lebih rekreasi ya. Itu pernah terjadi juga sih. Jadi pada akhirnya pernah tuh ya episode hadir terus kemudian udah nggak tahu lagi harus apa. Akhirnya aku beli tiket langsung besoknya ke Jepang. Iya. Apalagi kalau memang itu panggilan hati udah deh kayak rekreasi. Ya pulang dari situ lebih fresh sih. Dan aku tidak mau memaksakan juga ya pada saat bikin lagu terus tiba-tiba berhenti ya udah nggak mau maksain harus selesaiin gitu nggak kan lagi-lagi yang bikin lagu ya gimana momentum harus melakukan sesuatu yang completely different ya kan untuk bisa meng-refresh yes nggak tahu itu sih intuisi aja ya saya sih mikirnya begitu end game Anda apa? Husnul Khotimah. Ya kalau duniawi pasti yang tadi ya, ulang lagi sekolah. Terus jadi produser gini-gini. Terus berkarya, yang bisa dikenal, berpengaruh. Terus? Ya tapi semua orang pasti pengen nanti masuk surga. End game-nya ya. Habis apa lagi, Pak? No. Reinkarnasi, hidup lagi. That's perfect. That's perfect, right? Ya, gitulah. Waduh, ini seluruh pertanyaan yang saya mau tanya udah saya tanya. Oke. Keren. Ada komentar tambahan? Tadinya aku pengen nanya balik, pengen belajar banyak ya. Tapi lupa semua. Bolehlah satu atau dua. Gak inget. Saking bener-bener starstruck. Apa udah nggak inget sih Pak? Lagi ada kamera gini ya tegang gitu. Saya ngelihat Anda sebagai orang yang benar-benar bisa menjadi panutan. Amin. Ya kan? Dan saya ngelihat bahwasanya kapasitas kreatif Indonesia ini luar biasa, luas dan dalam. Dan ini harus diberdayakan untuk kepentingan bangsa kita nih, untuk bisa menjadi bangsa yang lebih keren
Yes. Dan ujung-ujungnya kita nggak akan menggunakan hard power untuk meletakkan posisi Indonesia secara strategis, tapi kita harus menggunakan soft power. Soft power. Okay. Soft power tuh mulai dari kapabilitas kita untuk berpikir dan juga berkreasi. Dan Anda tuh sangat bisa berperan di situ. Amin. Itu aja pesan saya. Ya. Terima kasih. Thank you loh. Terima kasih Pak. Saya belajar banyak juga hari ini. Sukses selalu ke depan. Sama-sama. Amin. Ya. Teman-teman, itulah Isyana Sarasvati. Terima kasih. Inilah Endgame.